selamat datang di podcast tentang hidup kita. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke podcast ini, atau YouTube, atau Instagram, nah aku biasanya target aku upload video, konten itu di podcast, Spotify, dan YouTube, dan Instagram. Mungkin kalau TikTok aku belum bisa nih. Nah, teman-teman, jadi dulu itu nama podcastku itu Suara Suriska, tapi aku terubah menjadi Tentang Hidup Kita. Kenapa? Karena aku pikir nama ini ya menyangkut kita semua gitu, jadi nggak personality aku gitu ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas sesuatu hal tentang penolakan. Nah, yang teman-teman tahu atau yang kita tahu, penolakan adalah ya menolak gitu. Kita dapat penolakan dari orang lain gitu ya, atau cuman sekedar kata gitu. Tapi di sini kita akan membahas di mana kita mendapatkan penolakan itu dan di mana kita menolak sesuatu hal itu. Jadi ada dua ya gitu. Oke, step pertama, penolakan. Jadi dulu itu aku pernah nih ketika aku ingin jajan ya, misalkan nih di sekolahan gitu, ingin membeli sesuatu hal, terus aku pengen ditemenin sama teman aku, tapi teman aku nggak mau nganterin aku gitu. Nah, terus aku merasa itu hal yang sangat menyebalkan. Karena kenapa? Karena aku pikir ya, kita selalu ada buat mereka gitu. Ketika mereka susah, ketika mereka senang, aku selalu ada buat mereka. Tapi kenapa pas aku minta sesuatu hal, aku malah nggak dapat itu gitu. Jadi malah ditolak sama mereka gitu. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, tapi dari penolakan itu kita bisa mengambil makna ya. Kenapa? Karena kita ternyata seringkali terjerumus oleh pemikiran kita saja, karena rasionalnya hati itu sebenarnya kan sama otak ya gitu. Nah, jadi manfaat dari ketika kita menerima penolakan itu, yang pertama, kita termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Coba deh kita highlight yang kita suka menyebut orang itu menyebalkan, kita maafkan, kita normalisasikan. Kenapa? Karena mereka juga mempunyai waktunya sendiri untuk prioritas mereka sendiri. Walaupun terkadang aku tahu itu sangat menyebalkan, tapi manfaat dari penolakan itu kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita termotivasi lagi. Contohnya, ketika teman-teman mungkin ditolak oleh seseorang, misalkan ya, seorang cowok nih, dia confess ke ceweknya. Nah, ceweknya ini nolak si cowoknya. Nah, automatic itu cowoknya pasti ya mungkin ya beberapa hari dia akan merasakan sesuatu hal yang sakit hati dan moodnya turun. Tapi secara tidak disadari itu seorang laki-laki itu akan berusaha lebih baik lagi, berusaha untuk termotivasi melakukan hal-hal sesuatu yang lebih baik lagi teman-teman. Karena ketika kita mendapatkan penolakan itu, diri kita tuh terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri seperti kita ingin lebih baik dari misalkan seseorang yang memberikan penolakan itu. Lalu yang kedua, mereka bukan prioritas kita. Nah, jadi teman-teman, walaupun mereka menolak, disinilah perbedaan orang-orang yang bijaksana dan maksudnya belum rasional gitu ya. Karena seseorang yang bijak akan mengetahui ketika mereka mendapatkan penolakan itu, mereka akan introspeksi kayak karena sebuah adanya penolakan ini tuh pasti adanya sesuatu hal alasan yang membuat kita keterima datangnya si penolakan itu. Jadi seperti itu. Jikalau ya suatu saat teman-teman kita semua menerima penolakan itu, coba tenangkan diri teman-teman dulu. It's okay, mau ngerasa sedih dulu itu nggak apa-apa, sehari juga nggak apa-apa. Tapi untuk kemudian hari, tolong ketika teman-teman mendapatkan penolakan itu, teman-teman introspeksi dulu gitu. Kita juga ya, aku juga introspeksi apa sih orang-orang kenapa sih dia menolak aku kayak gitu. Mungkin alasannya karena mereka sedang ingin mempunyai waktu sendiri gitu ya. Nah, terus ada hal lain mungkin yang mereka prioritaskan gitu.
Dan nyatanya sebenarnya sepeduli apapun orang lain terhadap kita, ya ada masanya mungkin orang lain juga mempunyai waktunya sendiri gitu. Termasuk kita sendiri kan gitu. Nah, lalu yang ketiga, mencari hal-hal alasan kenapa kita tuh bisa menerima penolakan itu gitu. Jadi, it's okay kita menerima penolakan itu karena mungkin sejatinya orang lain mempunyai waktunya sendiri. Dan mari coba kita normalisasikan untuk bisa menghargai waktu orang lain seperti itu. Nah, adapun sekarang kita akan membahas bagaimana jika kita adalah seseorang yang menolaknya. Terkadang kita pun harus bisa menolak harapan orang lain. Jadi, yang jangan orang lain aja yang mungkin memutuskan harapan kita, tapi kita juga bisa memutuskan harapan orang lain. Caranya ya dengan kita menolak sesuatu hal yang kita tidak inginkan gitu. Pertama, mungkin teman-teman sulit untuk bisa menolak. Jujur dulu aku seseorang yang kurang bisa menolak sama sekali. Contohnya, aku beli seblak. Nah, terus seblak itu nggak mau dikecapin sama aku. Nah, terus dalam hati aku, ya lalu ketika tukang dagang itu memberi kecap ke seblaknya, aku nggak bisa ngomong gitu. Padahal aku kan nggak mau, tapi kenapa aku nggak bisa ngomong gitu. Itu dulu aku pas kecil SMP ya. Dan aku belajar tumbuhlah hal-hal yang di diri aku gitu. Jadi aku personality-nya ya jadi people pleasure kayak gitu. Aku nganalisis diriku sendiri tanpa aku sadari sebelum aku belajar psikologi tentang psikologi seperti itu dan lainnya. Ternyata dulu juga aku pernah nganalisis diri gitu. Nah, dan ternyata teman-teman, kita juga ternyata tidak hanya menerima penolakan itu, tetapi kita juga harus berani untuk menolak sesuatu hal yang kita tidak inginkan gitu. Apa sih manfaatnya ketika kita menolak sesuatu hal orang lain atau harapan orang lain terhadap kita? Yang pertama, kita terhindar dari yang adanya namanya stres. Nah, itu penting banget teman-teman. Kenapa sih terjadinya stres itu? Terkadang ketika kita menumbuhkan harapan orang lain terhadap kita. Itu ketika kita menanam harapan orang lain terhadap kita. Jadi semakin kita rentan untuk terkena stres itu teman-teman. Jadi semakin kita susah menolak, ternyata semakin rentan kita terkena stres. Jadi untuk teman-teman nih yang masih susah untuk menolak, coba menolak hal-hal yang terkecil dulu. Bukan karena kita sok sibuk, bukan. Tapi karena kita mempunyai prioritas sendiri. Mungkin teman-teman punya sesuatu hal yang sangat amatif, walaupun itu tidak terlalu penting buat orang lain. Tetapi kalau teman-teman mempunyai jam istirahat, tetapi orang lain meminta untuk hal sesuatu, ya teman-teman melakukan hal itu sangat akan terjadi rentannya stres terhadap diri kita sendiri gitu. Makanya perlu nih kita buat untuk bisa menolak. Nah, caranya menolak gimana itu Kak? Kan aku tuh orangnya people pleasure banget gitu. Jadi aku susah buat nolak. Caranya coba kalian lakukan hal-hal dari yang terkecil. Contohnya menolak misalkan temen yang mau minta antar jajan nih. Kita bilang maaf ya, aku belum bisa nemenin kamu buat jajan dulu karena aku ada sesuatu hal yang mungkin aku harus lakukan. Dan satu lagi, cara kita bisa mengerti dan cara kita bisa menolak orang lain, adapun kita menerima penolakan itu. Jadi, bukan kita aja yang harus mengerti. Jadi, bukan mereka aja yang harus mengerti tentang diri kita, tetapi kita juga harus mengerti tentang prioritas mereka gitu. Kita kan manusia gitu, punya prioritasnya masing-masing. Tapi bagaimana persepsi itu kita persepsikan ulang gitu. Nah, lalu yang kedua, manfaat dari ketika kita menolak sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Mana lawan, mana kawan. Disinilah kita bisa membedakan. Ketika kita mempunyai seseorang teman yang benar-benar teman, mereka akan menghormati waktu kita gitu. Jadi ketika ada seseorang teman yang mungkin sedikit memaksa untuk kita wujudkan harapannya terhadap kita, itu sebenarnya bukan dianggap sahabat ya. Pada dasarnya teman yang benar-benar teman itu pasti menghargai waktu kita gitu loh.
Aku pernah mendengar bahwa teman yang sesungguhnya itu sebenarnya yang bisa menghargai waktu kita, terus bisa mensupport dan memberikan benar-benar realitanya gitu. Jadi ketika kita mempunyai kesalahan, mereka akan memberitahu secara rasional ya. Mereka juga tahu bagaimana caranya menyampaikan dengan benar agar kita tidak mudah, agar kita tidak sakit hati gitu. Lalu yang ketiga, manfaat dari ketika kita menolak permintaan atau harapan orang lain yaitu mengenali diri sendiri. Nah, dari kita menolak harapan orang lain terhadap kita, kita bisa belajar memahami prioritas diri. Mana prioritas yang harus kita lakukan, mana prioritas yang harus kita tidak lakukan. Seperti itu. Jadi, ketika kita mempunyai waktu untuk diri kita sendiri, itu alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang seharusnya mungkin teman-teman sudah tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, pada pembahasan ini aku sangat termotivasi oleh buku yang namanya Tidak Semua Orang Menyenangkan. Jadi aku baca buku dari buku ini dan ini bukan endorse tapi aku cuma termotivasi aja dari buku ini karena dari buku ini aku bisa mengambil makna banyak banget tentang ya pada dasarnya semua orang itu tidak selalu menyenangkan gitu. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita ingat. Orang lain bukan adalah kendali kita. Tapi yang di atas kendali kita adalah bagaimana cara kita mempersepsikan diri kita sendiri dan bagaimana kita melakukan tindakan itu ketika hal-hal terjadi pada kita. Intinya, sesuatu hal yang ada dalam kendali kita adalah diri kita sendiri. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari podcast ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next time. Bye-bye.